Nah, kemudian setelah waktunya, kemudian ada juga Pak, harus tercukupi syarat-syaratnya. Jadi selain tadi bahwa pemenuhan janji itu waktunya diserahkan kepada Allah, kemudian pemenuhan janji itu bisa modelnya diganti dengan apa yang lebih baik menurut Allah, ada juga bahwa janji yang Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan itu ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Dan ini yang sering kita tagih, yang sering terjadi terhadap diri kita. Kita tuh rumasa bahwa hak Allah tuh sudah terpenuhi semuanya, sehingga yang tersisa hanya tinggal menuntut hak atau janji dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita belum tahu dari setiap tuntutan dan perintah Allah tuh ada syarat-syaratnya terlebih dahulu agar janji itu bisa terpenuhi. Pernah terjadi atau tidak Pak? Pernah. Yaitu ketika kita maknai seperti ini Pak, in tansurullah yansurkum. Ayatnya masih sama. Ketika kita membela agama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya. Kira-kira ketika umat Islam perang pernah kalah atau tidak Pak? Pernah ya Pak ya. Itu sampai-sampai Kanjeng Rasul itu pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pun meninggal. Perang naon namina Pak? Perang Uhud. Saur Kanjeng Rasul, pokoknya ya 70, itu kan 700 lawan berapa ya? 13.000 gitu kalau nggak salah itu. 700 pokoknya mah ribuan dah. Kelompok musyrikin, kaum musyrikinnya, kaupun kaum kafirina. Pokoknya mah berjaga nih untuk memanah. Berapa orang? 70 orang atau 50 orang, dalam satu keterangan nyebutin 50 ya Pak, 50 orang. Itu keterangan yang lain nyebutin 70 orang yang tukang manah deh. Pokoknya awasi gunung, nanti siap-siap dari sana memanah, terutama pasukan berkudanya. Setelah memang strategi itu dilakukan, alhamdulillah Pak, muslimin pada saat itu menang. Sehingga kaum musyrikin itu sampai terbirit-birit kabur, kaum kafirin tuh. Tetapi kan setelah kabur itu banyak yang tertinggal. Kuda tinggalin, baju bersih tinggalin, harta-harta tinggalin dah yang ketika dibawa perang. Kira-kira Bapak yang lagi di gunung sama lihat orang yang lagi di medan perang kabita moal. Aduh, eta kuda jabah alus warna bodas. Diingin-inginkan dari dulu. Maka kan sampai-sampai bermusyawarah turun wae kitu ngalagoni mah atau tetap baik berjaga. Tapi dah pesan Rasulullahnya, apapun yang terjadi jangan sampai turun gunung, apapun yang terjadi. Tapi kan setelah rembugan sesama pemanah, ada setengah yang menolak, ada setengah lagi yang setuju untuk turun. Akhirnya diambil keputusan turun semuanya. Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, menjadi panglima perangnya kaum musyrikin, itu melihat kesempatan itu sadayana naik di ke gunung. Maka sadaya umat muslimin yang lagi ada di medan perang itu, yang keriweuh ngalaan kuda, yang lihat-lihat pedang, yang ngambil harta ghanimah, semuanya dipanah. Itu sampai-sampai dari 700 muslimin itu yang meninggal 70 orang. 70 orang termasuk salah satunya adalah pamannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan Rasulullah pun itu sampai bercucuran darah kemana-mana, saking kalah telakna muslimin. Berarti janji Allahnya tidak terpenuhi ya tuh Pak. Katanya kalau membela agama Allah mesti ditolong, tapi gini kalah. Ternyata ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus taat, harus tunduk terhadap segala perintah Rasulullah. Syaratnya tidak terwujud, maka jaminan janjinya pun tidak akan terlaksana. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian ada lagi nggak contohnya muslimin perang kalah? Ada, yaitu Yauma Hunain, ketika perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Futuh Mekah. Pada saat itu pasukan muslimin sudah banyak. Jarang-jarang muslimin itu datang ribuan, iya mah belasan ribu rek perang deh. Lawan kaum musyrikin yang notabene-nya jumlahnya malah lebih sedikit. Timbullah mulai kesombongan,
timbullah mulai kecongkakan pada pasukan muslimin pada saat itu, yaitu wah ari kieu mah geus moal aya nu ngelehkeun. Kenapa? Karena perang-perang sebelumnya, Badar terutama, kaum muslimin sedikit, musyrikin ribuan, eleh. Logikanya ya Pak ya, logikanya. Mungkin kalau kita jadi pasukan itu ya termasuk sih karena Uhud, perang Badar, perang-perang yang lainnya, ya Badar yang paling luar biasa itu sedikit sekali, tapi ribuan yang dilawan tetap menang muslimin ya Pak ya. Ini bayangkan gue Bapak, iya belasan ribu kaum musyrikin dan kafirinnya notabene jumlahnya setengahnya lah, taruh aja segitu. Kira-kira secara logika PD-nya gimana? Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Pasti menang, congkak, sehingga mulai tidak membutuhkan pertolongan Allah dah. Rasaan teh Badar teh menang ku sorangan. Mulailah, oh sekarang mah pasukan banyak, pasukan sudah besar, nanti baju jirannya ke baju tina besi, kemudian pedangnya pun sudah baragus. Ini pasukannya banyak ini, kira-kira bakal menang atau mustahil eleh. Sahur tentara yang ada saat itu, tapi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat itu kaum muslimin bahkan sampai mundur terbirit-birit. Mending teh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong. Tetap syaratnya mah harus apa Pak? Harus punya rasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lihat kuantitas pasukan itu berapa. Abong loba pasti menang. Kalau sedikit pasti kalah. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan bahwa turunnya pertolongan itu jangan ada congkaknya, jangan ada sombongnya, harus tetap membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jaminan perang itu menang dan tidaknya dilihat dari banyak dan tidaknya pasukan. Tapi hal itu dilakukan oleh muslimin, maka pertolongan tidak turun. Sehingga pada saat itu pertamanya kalah dulu. Pada saat perang Hunain. Sampai sini bisa dipahami ke bapak-bapaknya. Artinya apa? Janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti terjadi. Cuma mungkin saja walaupun sekarang belum juga terwujud, belum juga tercapai, mungkin saja waktunya belum pas. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik munggu Allah. Yang ketiga, mungkin syarat-syaratnya belum terpenuhi. Dalam hadis Rasulullah, itu dauhan Allah. Pindah ke hadis. Dalam dauhan Rasulullah, barang siapa sholat duha 4 rakaat, maka sore harinya pasti diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar hadisnya, baca hadisnya, termotivasi nggak sholat duhanya? Termotivasi nggak? Sholat duha ditambahan ku Bapak. Kalaulah 4 rakaat tercukupi, lamun 8 rakaat sigana beunghar euy. Kan gitu. Sehingga sholat 8 rakaat. Sore temanggi sangu-sangu acan. Kira-kira kumaha? Apa yang akan kita lakukan? Mau menyalahkan Rasulullah? Katanya Rasulullah nggak pernah bohong. Tadi sholat duha geus beres, tapi kok rezeki seret keneh. Atau dalam keterangan yang lain, baca surat Al-Waqiah, maka rezeki pasti akan dilancarkan oleh Allah. Al-Waqiah tekagok-kagok pas subuh Al-Waqiah, sore Al-Waqiah, ba'da maghrib memeh sare Al-Waqiah, hirup ngaangger kitu-kitu keneh. Kira-kira ini gimana? Ragu atau tidak? Kalau kita yang berhusnudon, maka harus menganggap mungkin waktunya belum tepat, atau diganti dengan yang lebih baik oleh Allah. Kemudian ini yang paling penting, mungkin saja ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Ikhlas belum sholatnya, dilakukan gak syarat rukun dan adabnya. Bisi baik ke sholat nama make kaos oblong, ngalaweng atau khusyuk sholatnya. Sholatnya karena Allah atau karena beungharna? Kan itu dulu yang harus kita introspeksi. Jangan sampai sudah beres melakukan pekerjaan langsung cepat-cepat bergerak menuntut
hak tanpa dikoreksi dulu apa yang telah diperintahkannya. Dan kebanyakan orang yang ragu terhadap janji-janji Allah itu adalah orang-orang yang biasanya lebih cenderung memperhatikan haknya dari Allah daripada mengkoreksi kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumasa ari geus salat 5 waktu, puasa Ramadan na beres, zakatna tara tinggalan, sedekahna jalan, lain-lainnya beres, sehingga dengan congkaknya dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah beres beribadahnya, janjimu mana? Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang biasanya memprioritaskan haknya daripada mengkoreksi kewajibannya. Kalau kita jangan. Kalau kita nuntut, nggak usahlah. Kenapa? Karena kalau sudah benar ibadah, nggak diminta pun pasti dikasih. Bapak percaya nggak? Ada orang nggak minta tapi dikasih. Percaya nggak? Hadis loh Pak. Kata Rasulullah SAW, man sagolahul Quran. Ada orang baca Quran sehingga dari baca Quran itu dia lupa, tidak sempat untuk berdoa. Maka kata Kanjeng Rasul, u'tiya abdullah atau itu Abdullah ma'utiyasa'ilin, akan diberikan oleh Allah sesuatu yang terbaik yang pernah diminta atau diberikan kepada orang yang meminta. Kalau Bapak baca Quran sampai-sampai lupa berdoa, maka Allah akan berikan sesuatu yang telah diberikan kepada orang yang meminta, dan sesuatu itu adalah yang terbaik. Diminta ente Pak? Diminta, itu diminta heula. Tetapi dikasih. Apalagi kalau Bapak telah melakukan sesuatu, kemudian pasrahkan saja. Yang penting kita koreksi ibadah kita, maka insya Allah pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tapi punten, yang salah itu terkadang kita memahami janji Allahnya, atau yang salah itu terkadang kita belum beres melakukan syarat dan ketentuan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu atau tidak? Mangga. Iya, ya seperti berdoa. Berdoa itu syaratnya harus dengan khusyuk, harus dengan tazallul, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sampai ke cerik getih sekalipun ketika berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, cerik hate malaul. Tak bisa cerik gitu. Apa kok mah cerik we? Entah itu karena tarason, entah itu karena apa. Penting mah cerik, tapi hatenya nggak sadar, hatenya tidak terjaga, sehingga syarat berdoa tidak terpenuhi. Kira-kira doa dijabah mal? Kalau syaratnya tidak terpenuhi, mau? Kemarin kan syaratnya itu ketika kita meminta harus meminta maaf dulu, Pak. Mungkin saja ada kesalahan yang lupa kita minta maaf, atau kewajiban yang belum sempurna kita lakukan, sehingga ketika kita mau meminta kepada Allah diawali dengan bertobat. Bapak minta tapi tidak bertobat kepada Allah, kira-kira dijabah mual? Mual. Kenapa? Karena syaratnya harus terpenuhi. Apapun janji Allah, kalau ada syarat dan syaratnya itu entah itu dapat informasinya langsung dari Rasulullah, atau nanti dari tafsiran ulama, atau bahkan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, maka syarat itu pun tetap harus terpenuhi. Sampai sini bisa dipahami? Nggak bisa ditelan-telan. Di mana-mana berdoa Rabbana atina pasti diijabah, enggak. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Allah dan ditafsir oleh ulama tidak seperti itu. Jadi kalau kita hanya sekadar meminta pasti diijabah, nggak pakai adab-adaban pun, nggak pakai tata kramanya pun tetap diijabah, nah itu kesalahpahaman memanai ud'uni astajib lakum. Yang sebenarnya harus memakai adab, harus memakai tata krama.
Salah satunya adab dohir saja banyak. Ketika berdoa kan harus mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang ada orang doa tuh malas baik ngangkat tangan nama kieu baik. Kadang-kadang ketika berdoa pun ada yang bari nundutan. Malaikat itu bingung. Dia minta atau nang tangan gitu kan. Karena bingung ya banyak. Kenapa? Karena memang tata krama dan adab-adabannya pun harus tetap dipakai, baik dohirnya ataupun batinnya. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, kalau sudah kita pahami, maka jangan sampai ragu lagi terhadap janji Allah. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Basiroh seperti kapeng pereman lamun mantak mah. Bapak tahu kapeng pereman banyak. Kapeng pereman itu kalau kena debu kan biasanya jadi kelilipan. Nah, kelilipan itu, si debu itu ibarat ragu terhadap janji Allah. Kalau kita ragu, maka keraguan itu seperti debu yang menghalangi pandangan basiroh. Bahkan ketika basiroh kita sudah mulai terhalangi, kita tidak bisa lagi melihat makna-makna tersirat dari setiap ayat kauniyah ataupun qauliyahnya Allah, maka lambat laun nur sir kita akan padam. Kalau sudah nur sir padam sih, apapun jenis ilmunya, apapun jenis ayatnya, tentu itu tidak akan menumbuhkan kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bahaya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi kita. Apapun yang kita lakukan pasti dilihat banyak. Tahu nggak, Pak? Tahu kan? Tapi nggak banyak orang yang sadar akan hal itu terjaga selama 24 jam. Tersadar bahwa Allah itu melihat kita, mengawasi kita. Ari tahu mah semuanya tahu bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengawasi. Tapi keadaan seseorang sadar Allah melihat, Allah mengawasi full 24 jam, banyak atau sedikit? Sedikit sekali. Nah, sehingga kalau basiroh sudah mulai rusak, nur sirnya sudah mulai padam, hal itu mungkin gak akan bisa kita rasakan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Gak ada lagi Pak, cekap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggak apa-apa, Pak, dibacain aja supaya yang lain juga ini. Bapak-bapak yang bisa lihat apa nggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi dalam satu hadis, ya ayatnya itu yang am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum apa bagus? Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum masathumul ba'sa wadarra wazuzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Jadi apakah kamu menyangka bahwa kalian itu akan masuk surga? Padahal walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, hal-hal yang terjadi di umat-umat yang terdahulu itu belum terjadi kepada kita. Mana? Umat dulu itu mempertahankan keimanan itu sangat susah luar biasa. Udah pernah belum, Pak? Bapak menahan keimanan ketika itu berjuang hidup dan mati. Mempertahankan keimanan tapi harus berjuang antara hidup dan mati. Pernah nggak, Pak? Kemudian ketika kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak seberat ujiannya umat-umat terlebih dahulu? Pernah nggak?
Seperti mana? Ya Kanjeng Nabi Ayub sajalah. Pernah nggak digarsi penyakit yang tahunan gitu dan bahkan parah seperti itu? Belum kan banyak. Bahkan sampai-sampai ketika punten banyak perangnya Rasulullah itu, air seninya unta itu dijadikan minuman. Kenapa? Karena saking susahnya mempertahankan keimanan dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita sampai seperti itu hebatnya memperjuangkan keimanan dan menegakkan agama Allah ini? Pernah nggak ketika kita mengajak orang lain berdakwah di jalan Allah, kemudian yang kita terima itu bukan suguhan hangat, bukan sentuhan hangat, tetapi malah lemparan batu dan cacian? Pernah nggak? Sehingga bapak tuh pulang dari berdakwah, pulang dari mengajak orang, pulang dari ngaji, harus bercucuran air mata, bercucuran keringat dicampur dengan darah. Bahkan tak sedikit goresan luka yang harus ditemukan di tubuh kita. Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Kalau belum pernah, apakah pantas kita yang model-modelnya sholat jamaahnya jarang, sholat sunatnya kadang-kadang, baca Qur'annya pun kalau ada hajatnya, pantas nggak menyangka bahkan meyakini kita ahli surga? Belum ya Pak. Belum pantas kalau dibandingkan dengan umat terdahulu. Sehingga pantas dalam surah Ar-Rahman itu sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan kanan tuh banyaknya di umat dulu, sedikit di umat akhir. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak tadi, kapan sih datangnya ujian, datangnya pertolongan Allah itu? Kebanyakan di titik maksimal. Di titik maksimal, seseorang itu sudah kayak yang tidak akan mampu lagi, barulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan umat muslimin itu jangankan umatnya, Pak, hatta yakula rasulu, rasulnya pun sampai ngomong mata nasrullah. Perang Badar itu kan Allahumma wa'adaka wa ahdaka, ya Allah janji mana, janji mana. Kanjeng Rasul pakai selendang sampai murah selendangnya. Kata Kanjeng Rasul, intuhlak hadhil usbah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau sampai golongan ini dimusnahkan, maka setelahnya kamu nggak akan pernah disembah lagi. Sampai-sampai Abu Bakar tuh ngobrol, hasbuka ya Rasulullah, atas Rasul, atas. Kenapa? Karena janji pasti ditepati. Kanjeng Rasul sih bukan nggak percaya janji Allah, tetapi Kanjeng Rasul ilmunya luas. Seakan-akan Kanjeng Rasul itu bukan minta janjinya suruh pertolongan itu segera datang, bukan, tetapi syarat dan ketentuannya cepat-cepat ditunaikan sehingga pertolongannya jadi turun, kan gitu banyak. Itu punten Pak, yang ngomong seperti itu di titik maksimal seperti itu bukan hanya kaum mukminin, tapi sampai ka Rasul pun pernah menyatakan seperti itu. Tetapi jangan anggap bahwa Rasul itu ragu ya Pak ya. Karena nanti dalam keterangannya Rasul itu bukan meragukan janji Allah. Itu kan sampai selendangnya, sorbannya Kanjeng Rasul itu kan sampai kamu ragu. Kata Kanjeng Rasul, ya Allah janjimu. Kalaulah ini golongan sampai hancur hari ini, maka lam tu'bad ba'dal yaum, engkau nggak akan pernah lagi disembah. Itu kan pernah ramai kita doa kayak gitu tuh kamari dah. Doa Badar itu sebenarnya mereka sakit itu ya kita masih nggak bahas yang kayak gitu ya Pak ya. Tetapi naon ya Pak, itu menjadi apa ya, kabar gembira juga bagi kita agar kita jangan sampai berputus asa dari melewati cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena contoh-contoh dulu itu biasa turunnya pertolongan ketika kita itu sudah memang benar-benar gak sanggup lagi menghadapinya. Nah, sehingga sampai mana ada juga yang tengah-tengah masih sanggup, ada yang ditolong. Tapi jangan sampai kalau Bapak segalanya sudah diupayakan, segalanya sudah diikhtiarkan, kok belum juga datang pertolongan. Belum waktunya. Ada beberapa syarat yang mungkin belum terpenuhi. Tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu. Seperti pengalaman Bapak tadi. Kalau Bapak tadi sudah benar-benar terpojok sekali, sehingga geus cek urang mah liuk eueuh ragap teu aya, sudah tidak ada lagi kemampuan untuk
bertahan, barulah di situ turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran hidup bagi kita, karena memang pengalaman sepuh itu ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita yang muda-muda ini bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan ya, laras. Ya. Ya. Jadi mungkin kan sangkaan kita tuh kalau kita punya anak sakit mesti sembuh. Itu kan pemahaman kita bahwa pertolongan itu bentuknya harus seperti itu. Tapi kata Allah pertolongan itu bukan gitu. Bisa saja si anak sakit tadi ketika kita sabar rawatnya, kita sabar mengikhtiarkannya, pahala sebagai ibadah. Bisa menambahkan derajat kita di sisi Allah. Dan bisa jadi husnudon kepada Allah, anak ini yang akan nanti menjadi celengan kita di akhirat sebagai penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tetap berhusnudon kepada Allah, karena ketika kita husnudon kepada Allah, maka prasangka itu pasti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hadis siapa ya? Inni ma'adzonni abdi. Saya beserta prasangka hamba aku. Kalau berprasangka baik itu yang akan diwujudkan, kalau berprasangka buruk maka itu juga yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuhun pisan banyak. Mudah-mudahan sing janten pengalaman berharga bagi kita, pelajaran berharga bagi kita, dan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga tadi sudah bisa disimpulkan ya Pak ya. Hikmah di malam hari ini, jangan sampai ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tetap berhusnudon. Caranya tadi setelah yang kita terangkan. Janji Allah pasti terjadi, janji Rasulullah pasti terjadi, atau bahkan nanti janji guru-guru kita pun pasti terjadi, asal itu diambil dari syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau itu gobrolannya nanti kalau Bapak sudah punya guru mursyid namanya. Tapi itu sih nanti lagi lah diterangkan. Mudah-mudahan sing aya manfaatna. Sudah jam 9 juga. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.